ke mengkreasikan. Kalau di sana hanya sampai kepada kita menganalisis suatu masalah, itu berarti hanya sampai ke C4 ya. Kalau misalnya di sana ada praktikum, kalau misalnya praktikumnya memang hanya sesuai dengan textbook, berarti itu hanya mengaplikasikan ya. Tapi kalau memang nanti di praktikumnya kita membuat sesuatu yang perlu kreasi gitu ya, yang memang antara kelompok satu dan kelompok lainnya itu ada keunikan tersendiri, itu berarti praktikumnya itu sudah di tahap mengkreasi gitu ya, dalam merancang pembelajarannya. Nah, kita ingat kembali kalau di kurikulum 2013 itu kan dari kompetensi dasar kita rinci menjadi beberapa indikator pencapaian kompetensi ya, lalu menjadi tujuan pembelajaran. Kalau di kurikulum Merdeka kita lihat di CP ya, kita lihat CP, lalu kita buat TP, lalu kita buat alur tujuan pembelajarannya ya. Nah, sebenarnya sama aja ya dalam merumuskan tujuan pembelajarannya itu kita menggunakan prinsip-prinsip ABCD ya, audience, behavior, condition, dan juga degree. Maaf, suara Bapak terdengar ya? Terdengar Bapak. Terdengar Bapak. Ya, kita tetap saja menggunakan prinsip audience, behavior, condition, dan juga degree ya, di mana audiensnya itu siswa ya, siapa gitu, behaviornya itu perilakunya gitu ya, condition itu kondisi yang kita buat ya seperti apa, dan degree itu adalah kriteria ya. Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan pada orientasi ranah pembelajaran yaitu psikomotor, kognitif, dan afektif. Nah, kita tentu nanti pengkondisiannya seperti apa ya, misalnya kita dalam pengamatan itu kita menampilkan video pembelajaran atau kita menampilkan media ya, atau kita menampilkan gambar ya. Pengkondisiannya seperti apa, itu adalah condition atau C ya. Dengan kegiatan pengamatan video pembelajaran, audiensnya siswa, diharapkan mampu apa? Kita lihat lagi di KKTP yang sudah Anda buat ya, ataupun ATP ya. Di ATP itu terlihat Anda mau mendahulukan materi yang mana. Nah, di sana kata kerja operasionalnya apa? Diharapkan siswanya itu mampu apa? Ini mampu menganalisis isi iklan, pengertian iklan, dan arti kata-kata dalam iklan. Ya, degree-nya ini dengan tepat ya. Nah, ini contoh satu lagi. Misalnya pengkondisiannya itu adalah melalui penugasan ya. Audiensnya siswa, behaviornya atau perilakunya diharapkan siswa dapat menuliskan dan mempresentasikan hasil analisis video yang berkaitan dengan materi tunggal dan campuran. Ya, degree-nya dengan benar. Ya, boleh ditanyakan dulu ya, barangkali ada yang kurang dimengerti. Silakan, ada yang mau bertanya. Ini sudah sering membuat modul ajar? Sudah Bapak. Sudah pernah Pak. Beberapa kali, belum sering. Nah, di situ ada TPEC ya.
technological pedagogy content knowledge. Jadi kita mengintegrasikan teknologi informasi komunikasi dengan materi yang kita berikan ya, apakah kita mau lewat video pembelajaran, apakah mau lewat media-media gitu ya, lab online gitu ya, banyaklah kalau di IPA simulasi dari beberapa aplikasi gitu ya, atau mau pakai game di Android pun ada di materi siklus hidup makhluk hidup gitu ya, dan juga rantai makanan itu ada beberapa yang memang gamenya gitu ya di Android, jadi pembelajarannya lebih mudah. Ini kalau di kurikulum 2013 ya, kita integrasikan literasi, lalu juga 4C, high order thinking skill, dan juga penguatan karakter ya. Kalau di kurikulum Merdeka itu kita mengintegrasikannya tentu literasi ada, ininya sudah sampai kepada 6C ya, lalu juga high order thinking skill, dan juga profil pelajar Pancasila gitu ya, dari aspek sikapnya. Ini RPP ini untuk satu pertemuan atau lebih, tapi kemarin Bapak lihat juga itu ada yang baru, yang modul ajar deep learning itu, di satu modul ajarnya itu memang mencantumkan untuk beberapa pertemuan ya. Gitu nggak masalah sih sebenarnya, mau modul ajarnya untuk satu pertemuan, dua pertemuan, atau beberapa pertemuan, sebenarnya baiknya memang untuk satu atau dua pertemuan supaya lebih terlihat jelas gitu ya keterkaitan antara modul ajar dengan lembar kerja peserta didik, juga soal evaluasinya gitu. RPP dikembangkan dari silabus yang mengarahkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, kalau di kurikulum Merdeka tentu kita lihat CP-nya ya, lalu kita buat ATP-nya, memang sama-sama untuk mencapai kompetensi ya, karena di sana ada kata kerja operasional dan juga ada materi. RPP disusun agar pembelajaran berlangsung interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik, memberi ruang bagi kreativitas, kemandirian, sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis. Nah, memang biasanya juga di kurikulum Merdeka itu kita ada yang namanya asesmen diagnostik dulu ya. Atau kalau kita lakukan pretest dulu lah gitu. Bentar ya. Ada yang baru bergabung gitu ya tadi. Slide-nya sudah terlihat lagi? Sudah, Pak.
Nah, basic literasi itu apa ya? Ini ada beberapa jenis literasi, di mana basic literasi adalah kemampuan kita dalam membaca ya, menulis dan menghitung. Ini merupakan kemampuan dasar, lalu juga ada library literasi, ini berkaitan dengan bagaimana kita mencari referensi gitu ya, kemampuan dalam membedakan bacaan fiksi non fiksi, juga dalam menggunakan atau dalam menggunakan perpustakaan ya. Jadi bagaimana kita mencari referensi, penggunaan katalog dan pengindeksan. Jadi bagaimana kemampuan kita menyelesaikan suatu tulisan penelitian dan juga mengatasi masalah dengan cara kita mencari referensi ya, di perpustakaan maupun baik perpustakaan fisik maupun yang digital gitu ya. Lalu ada media literasi, ini adalah kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda ya, di mana ada media cetak, media elektronik, media digital, adanya internet, dan kita tahu penggunaannya. Ini adalah bagian dari media literasi. Oleh karena itu, kita juga dalam mengajar mengintegrasikan beberapa media ya. Lalu ada teknologi literasi, ini adalah kemampuan dalam menggunakan hardware maupun software ya, peranti keras maupun peranti lunak. Nah, kalau visual literasi ini bagaimana kita juga dalam pembelajaran itu mengintegrasikan materi yang visual maupun audio visual ya. Jadi dengan kita menggunakan TPEC ya, teknologi pedagogi content knowledge, baik kita mencari materi atau permasalahan-permasalahan yang sedang ada saat ini dikaitkan dengan materi kita ya, dari sumber dari internet ya, ataupun dari koran misalnya, lalu juga kita menggunakan software tertentu, kita menggunakan aplikasi, kita menampilkan video dari YouTube, itu adalah bagian dari kita meningkatkan literasi siswa juga ya, baik basic literasi, library literasi, media literasi, teknologi literasi, maupun visual literasi. Nah, memang diharapkan muncul keterampilan ya, selain siswa itu paham akan materi, tapi dia itu muncul keterampilan-keterampilan abad 21 ini, atau kita kenal dengan 4C ya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu sudah disebutkannya itu sampai ke 6C ya, di mana 6C itu 4 diantaranya sama ya, critical thinking, berpikir kritis, creativity, kreativitas, collaboration ya, kolaborasi, communication, komunikasi. Nah, ada tambahannya yaitu karakter ya, dan juga citizen ya, atau kewarganegaraan. Nah, berpikir kritis ini berkaitan dengan kemampuan menganalisis masalah, mengevaluasi informasi, dan membuat keputusan yang logis ya. Memang kalau beberapa materi yang di dalamnya sudah sampai kepada menampilkan suatu permasalahan dan ada upaya penanggulangan tertentu, itu artinya selain siswa itu paham materi, diharapkan siswanya juga berpikir kritis gitu ya, untuk mengatasi satu masalah. Bernilai. Nah, biasanya ini di kata kerja operasionalnya itu ada kata-kata membuat ya, atau merencanakan ya. Nah, kita lihat materinya apakah memang
di materi itu bisa sampai kepada menghasilkan sesuatu ya, baik produk ya ataupun gagasan tertentu ya. Lalu diharapkan memang siswanya ini berkolaborasi ya, kemampuan untuk bekerja sama secara efektif dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Artinya memang pengelompokan itu perlu ya, supaya siswa itu nanti saling belajar satu dengan lainnya. Nah, memang pengelompokan di sini bisa dikelompokkan secara homogen maupun heterogen ya, tergantung dari perlakuan gurunya nanti mau seperti apa. Kalau disatukan misalnya yang kemampuan gurunya, nanti gurunya itu harus lebih membimbing kepada yang kemampuan rendah tersebut ya. Apabila mereka memang mau di satu kelompokan. Tapi kalau di heterogen gitu ya, tinggi sedang rendah, itu perlakuan gurunya ke setiap sekelompok akan sama ya, karena memang nanti mereka akan saling belajar satu dengan lainnya, saling membantu ya, ada plus minusnya lah. Lalu mengkomunikasikan atau komunikasi ini kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi secara jelas, efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Ya, karena itu memang diharapkan setelah siswa itu mempelajari sesuatu, lalu juga mereka menganalisis atau menghasilkan suatu karya, di akhir mereka itu mempresentasikan ya apa yang telah mereka dapatkan. Nah, untuk karakter, ini berkaitan dengan prinsip moral dan integritas, termasuk tingkah laku, pikiran, dan perasaan yang sesuai dengan nilai-nilai positif. Nah, nanti tentu kita sesuaikan di materi tersebut, kira-kira profil pelajar Pancasila apa yang muncul gitu ya. Apakah tanggung jawab, apakah disiplin, dan lain sebagainya. Adalah citizen ya, atau kewarganegaraan, citizenship ya, atau kewarganegaraan, kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik yang berkontribusi secara positif pada masyarakat. Artinya ketika dia sudah mempelajari sesuatu, dia juga tahu atau pembelajarannya menjadi bermakna ya. Jadi menjadi tahu apa sebenarnya yang bisa diimplementasikan di lingkungan sekitar atau di masyarakat. Memang materi-materi tertentu ada yang membawa satu permasalahan ya, misalnya mengenai sampah ya, atau kerusakan hutan dan lain sebagainya. Nah, nanti mungkin dalam pembelajaran ada beberapa hal yang bisa diterapkan di masyarakat ya. Oke. Nah, tentu nanti dalam pembelajaran pun Anda bisa mengintegrasikan beberapa media pembelajaran ya yang berbasis AI, artificial intelligence maupun AR ya, augmented reality dan virtual reality ya. Bisa menggunakan Quizzes ya, Kahoot, Wordwall dan lain sebagainya. Juga Anda bisa menggunakan augmented reality ya. Nah, ini jadi pembelajarannya lebih menarik ya. Di pelajaran ini materi tata surya, lalu juga ada di PKN itu materi apa Bapak lupa lagi ya. Nah, memang ada beberapa materi yang sudah disediakan augmented reality-nya dari web ini ya. Dari web Rumah Belajar ya. belajar.kemendikbud.go.id/augmented ya.
Nanti mungkin Anda lihat ya, apakah materi yang Anda pilih itu ada augmented reality-nya enggak, supaya lebih menarik gitu ya. Nah, kurang lebih semuanya sudah dipelajari ya sebelumnya. Jadi di mana dalam pelaksanaan pembelajaran ada kegiatan pendahuluan, seperti biasa Anda menyiapkan kita bisa menggunakan beberapa media ya. Ini jalan nggak slide-nya? Ya, bisa menggunakan Quizzes ya, Kahoot, Wadwall dan lain sebagainya. Juga kita bisa menggunakan. Nah, kalau Bapak ini jalan nggak? Slide-nya? Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Jadi jangan di Kenapa slide. jalan? Oke, tidak bisa di slideshow sepertinya agak. Nah, ini ya augmented reality. Nanti bisa Anda cari di web ini ya. Misalnya materi Anda memang ada yang atau Anda tertarik menggunakan augmented reality dan memang materi Anda ada yang sudah tersedia augmented reality-nya, bisa dicari di belajar.kemendikbud.go.id/augmented ya. Nah, untuk format mungkin nanti Bapak perlihatkan yang kurikulum Merdeka ya. Nah, untuk kegiatan pendahuluan tentu seperti biasa Anda menyiapkan peserta didik, mengkondisikan kelas ya dari mulai absen, berdoa dan lain sebagainya gitu ya. Lalu juga memberikan motivasi belajar, lalu juga persepsi ya. Kita mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa maupun dengan materi sebelumnya juga bisa ya. Lalu menjelaskan tujuan pembelajaran, jadi kita sampaikan ya tujuan pembelajarannya apa. Lalu kita sampaikan juga materi apa saja yang akan dipelajari dan kegiatan apa saja yang akan dilalui oleh siswa gitu ya. Nah, untuk kegiatan inti tentu kita menggunakan dalam kegiatan inti kita sudah menggunakan model pembelajaran tertentu ya yang memang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan juga materi pembelajarannya. Kita gunakan model pembelajaran tertentu, lalu juga metode pembelajaran, media dan sumber belajar yang sesuai dengan karakter peserta didik dan mata pelajaran. Nah, untuk pendekatan bisa menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan yang lainnya ya. Kalau pendekatan saintifik ini menempatkan siswa seperti seorang saintis, ada juga pendekatan kultural ya, CTL ya, Cultural Teaching Learning itu kita mengintegrasikan basis budaya ya. Biasanya kalau kita mengajarkan fermentasi gitu, kita bawa contohnya itu peyem gitu ya. Tahu peyem nggak? Peyem itu apa? Tahu. Apa itu, Bapak? Tahu, Pak. Atau kita mengajarkan materi tertentu, kita ambil contohnya batik gitu ya. Atau kita sedang mengajarkan seni
kita ambil contohnya karena orang Sunda ambil contohnya angklung gitu. Artinya kita melakukan pendekatan basis budaya gitu ya. Pendekatan kultural ya. Pendekatan yang lain yang pasti yang sudah familiar dengan kita ya ada pendekatan saintifik, lalu juga model pembelajarannya mungkin yang sudah familiar ada discovery learning, project based learning, problem based learning dan juga inquiry ya. Nanti mungkin model pembelajaran yang lain pun banyak ya. Boleh kalau Anda mau gunakan, kita silakan. Kalau pembelajarannya itu 4C ya, tapi kalau sekarang sudah sampai pada 6C ya. Tadi ada tambahan mengenai karakter dan juga kewarganegaraan ya, kalau di kurikulum Merdeka itu 6C. Nah, PPK ini penguatan karakter ya di kurikulum 2013, kalau di kurikulum Merdeka kita kenalnya profil pelajar Pancasila. Apakah nanti dalam pembelajaran tersebut kita mau menilai aspek sikapnya, apakah misalnya bertanggung jawab kah, atau disiplin kah, atau lain sebagainya. Nah, itu tinggal kita sesuaikan saja. Kita ambil profil pelajar Pancasila apa yang kira-kira akan muncul ketika siswa itu sedang mempelajari materi tersebut. Nanti tinggal dibuat aja rubrik penilaian sikapnya ya. Lalu juga high order thinking skill. Ya. Dan juga gerakan literasi sekolah ya. Literasi di sini dimulai dari literasi dasar, tadi ada basic literasi, lalu juga ada library literasi, bagaimana itu kita melatih seorang siswa untuk mencari sumber bacaan lain selain yang ada di buku ya, bisa melalui internet ataupun kita arahkan ke perpustakaan. Lalu ada juga media literasi, itu berkaitan dengan media yang kita pakai ya. Apakah nanti kita mau dibantu misalnya YouTube gitu ya, ataupun tadi ya ada Kahoot, Toadwall, Google Form dan lain sebagainya, itu juga kan bagian dari melatih literasi siswa ya. Lalu juga ada media audiovisual ya, literasi audiovisual tadi. Nah, kegiatan penutup seperti biasa, kita karena sudah menyiapkan soal evaluasi, kita coba dulu ya, lakukan evaluasi pembelajaran, lalu juga adanya refleksi ya, refleksi aktivitas pembelajarannya, apakah siswa itu memang memang di sini ada yang perlu dikoreksi ya. Jadi CP-nya itu ditampilkan dulu semuanya, baru ini TP-nya ya. Peserta didik dapat menentukan keliling dan luas beberapa bentuk bangun datar dan gabungannya. Lalu kompetensi awal di sini adalah kompetensi yang harus dimiliki siswa sebelum sampai ke materi ini. Jadi sebelum dia bisa mempelajari materi ini, dia harus bisa dulu menyebutkan ya nama bangun datar dari benda yang ada di sekitar ya, di lingkungan mereka gitu ya. Profil pelajar Pancasila yang diintegrasikan ada sikap penerapan kritis dan juga gotong royong ya. Untuk sarana prasarananya mungkin nanti disampaikan saja ya, alat dan bahan apa yang Anda pakai ya. Dimana di sini dia juga menggunakan ada styrofoam ya, kertas origami, gunting, lem gitu ya. Lalu juga menyiapkan LKPD dan slide PowerPoint-nya. Target peserta didiknya peserta didik reguler ya.
Memang di kurikulum Merdeka kita bisa juga kalau mau mengelompokkan peserta didik itu tinggi, sedang, rendah. Tinggal nanti perlakuannya apakah tinggi, sedang, rendah itu mau dijadikan homogen atau heterogen ya, dijadikan satu kelompok, apakah beda-beda kelompok gitu ya. Kalau memang yang rendah satu kelompok semua itu kemampuannya rendah semua, artinya perlakuan gurunya itu guru perlu lebih fokus ke mereka membimbingnya gitu ya. Yang kalau yang sedang diberikan bantuan tetapi tidak seintens yang kemampuannya rendah. Kalau yang kemampuannya tinggi justru hanya diberikan bahan bacaan dan LKPD saja, ada kemungkinan mereka bisa menjalani pembelajaran dengan baik ya. Paling kita kontrol aja sesekali waktu gitu ya. Tapi kalau kita mau heterogen gitu ya, tinggi, sedang, rendah digabungkan, maka perlakuan gurunya membimbing semua kelompok itu dengan sama gitu ya. Nah, mode pembelajaran yang dipakai adalah problem based learning. Ketika mengajarkan materi ini, dia itu melemparkan satu masalah dulu ya. Jadi kan tadi masalahnya bangun datar ya. Nah, masalah yang ia ajukan adalah jika di rumah ini akan dipasang keramik ya, di rumah kalian pakai keramiknya model apa nih? Jika di rumah gitu dipasang keramik, di lantai rumah gitu ya, ini ceritanya kalian punya rumah baru gitu ya, lantainya belum dipasang keramik gitu ya. Berapa banyak keramik yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh ruangan yang ada di rumah ya, supaya gulinya itu nggak kebanyakan gitu, nggak mubazir gitu ya. Misalnya satu dus isi berapa? Isi satu dusnya itu biasanya isi berapa? Isi 6 gitu ya. Ya, jadi butuh berapa dus gitu ya. Tapi dilihat dulu ini memenuhi satu ruangan di kamar kalian ini butuh berapa keramik gitu. Nah, itu ternyata masalah itu bisa kita ajukan ya ke anak SD ya. Ini di kelas apa ya? Kelas 6 ya. Nah, itu masalah di awal, jadi pertanyaan dulu aja, nggak apa-apa, nggak harus dijawab dulu. Nah, terus itu artinya sudah mengajukan permasalahan ya, sebagai pertanyaan pemantik. Nah, lalu kita lakukan biasa ya, kegiatan pendahuluan gitu ya, dari mulai menyapa ya, menanyakan kabar, memberi motivasi, memimpin doa ya, ada salah satu peserta didik yang memimpin doa, guru memeriksa kehadiran, kerapian pakaian ya, posisi tempat duduk siswa ya. Nah, lalu ada tanya jawab mengingat materi sebelumnya. Nah, siswa bisa menjawab dulu ya tadi pertanyaan pemantik yang guru berikan ya. Apakah kalian mempunyai benda di sekitar rumah yang berbentuk bangun datar gitu ya? Nah, benda apa saja? Nah, kegiatan inti ini karena PBL maka ada orientasi masalah ya. Tadi terkait dengan ruangan, misalnya ruangannya ukurannya 7 meter kali 8 meter akan dipasang ubin keramik. Ubin keramiknya persegi berukuran 20 cm kali 20 cm. Nah, berapa banyak keramik yang dibutuhkan gitu ya. Nah, ini. Nah, setelah siswa sudah mempelajari, pasti nanti terjawab ya. Setelah mereka belajar mengenai bangun datar. Nah, biasa di ini ya kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.
kita juga menyiapkan LKPD ya. LKPD-nya itu sebenarnya disesuaikan juga dengan tahapan ini ya. Di LKPD-nya di bagian orientasi masalah, pertanyaan masalahnya ditampilkan, lalu ada organisasi peserta didik, biasanya ini di organisasi peserta didik di LKPD-nya bisa berupa pertanyaan-pertanyaan ataupun ada kita sampaikan dulu kalau ada praktikum berarti di sana alat dan bahan ya, alat dan bahan untuk praktikumnya, juga bagaimana prosedur praktikumnya. Lalu di sini ada membimbing penyelidikan. Nah, membimbing penyelidikan dan menyajikan dan mengembangkan hasil diskusi, sebenarnya di LKPD-nya bisa berupa pertanyaan ya. Nah, baru nanti ada perintah mempresentasikan di bagian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatan terakhir ada kegiatan penutup ya. Biasa ada soal evaluasi, lalu juga ada refleksi, guru menyampaikan informasi mengenai materi selanjutnya dan mengakhiri dengan salam. Nah, ini ada asesmen ya, di mana ada asesmen non diagnostik non kognitif. Ini berkaitan dengan sosial emosional siswa ya. Apakah siswa itu sudah siap untuk belajar hari ini? Menanyakan kabar, apakah anak-anak bersemangat, apakah sudah makan atau belum gitu ya. Sebenarnya pertanyaan yang lebih lebih baik dari ini ada kok. Nanti Anda coba cari ya. Asesmen non kognitif itu seperti apa ya? Untuk mendeteksi sosial emosional siswa ya. Jadi memang kita di kelas itu kan selain mengajar kan guru juga berperan sebagai motivator gitu ya, lalu juga teman curhat ya, atau enggak istilahnya walaupun kita bukan psikolog ya ataupun guru BK, tapi kita punya kepekaan sosial gitu ya. Nah, itu biasanya Anda pelajari juga di mata kuliah psikologi pendidikan ya. Udah dapat belum mata kuliah psikologi pendidikan? Belum, Bapak. Belum, Bapak. Lalu ada diagnostik kognitif, ini biasanya bertanya dulu ya, baik mengenai materi sebelumnya maupun materi hari ini, karena biasanya ada saja siswa yang sudah belajar lebih ya, entah lewat les ataupun memang belajar sendiri gitu. Jadi kita tahu mana siswa yang belum belajar, mana yang sudah belajar, mana yang belum menguasai materi sebelumnya, mana yang sudah menguasai materi sebelumnya, atau bahkan sudah menguasai materi yang akan kita pelajari gitu ya. Justru kalau kita bisa mendeteksi lebih awal, ada beberapa siswa yang sudah paham materi yang akan kita pelajari, kita bisa misalnya ada 5 orang, kita bisa kelompokkan dia ke beberapa kelompok yang kita buat gitu ya, dipecah beberapa kelompok gitu ya. Jadi di tiap kelompok ada yang sudah menguasai materinya, itu kan lebih mempermudah kita juga ya dalam mengajar kepada peserta didik. Nah, untuk refleksi itu kita coba menghimpun tanggapan dari siswa ya.
bagaimana media yang kita buat, apakah juga dalam pengelompokan itu mereka nyaman atau tidak gitu ya, apakah waktunya ketika guru mengajar itu terlalu cepat atau terlalu lambat gitu ya. Nah, mungkin itu ya. Ini waktunya sudah mau habis, ada kuliah lagi. Setelah ini ada kuliah apa? Tidak ada, Bapak. Ada Bapak. Tidak ada ya. Nah, mungkin ini ya nanti bisa dipelajari saja. Ini contohnya lagi yang bagus ya. Satu lagi ada di materi IPA ya. Jadi informasi umum seperti biasa ya, nama penyusun, nama sekolah dan lain sebagainya, identitas modulnya, lalu juga kompetensi awal di sini adalah kompetensi yang dikuasai siswa sebelum ke materi. Misalnya ini materinya rantai makanan. Jadi sebelum pelajaran rantai makanan, siswa ini diharapkan mampu mengetahui hewan dan tumbuhan yang memerlukan makanan, lalu juga peristiwa makan dan dimakan di antara makhluk hidup. Nah, ini pakai PJBL karena memang ada membuat sesuatu ya. Ini membuat diorama ya. Jadi berkreasinya siswa ini membuat diorama rantai makanan dari berbagai kalau mau lebih bagus sih dari berbagai ekosistem ya, dari berbagai ekosistem yang berbeda proyeknya gitu ya. Nah, CP-nya dituliskan terlebih dahulu, lalu Anda buat tujuan pembelajaran ya, menggunakan prinsip ABCD ya, audience, behavior, condition, dan juga degree ya. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat memberikan contoh rantai makanan pada ekosistem sawah dengan benar. Melalui pengamatan video cara membuat diorama rantai makanan, peserta didik dapat membuat diorama rantai makanan ekosistem sawah dengan baik. Nah, sebenarnya lebih bagus kalau siswa itu diberikan kebebasan mau membuat diorama dari ekosistem apa, rawa kah gitu ya, pokoknya macam-macam lah, tidak hanya sawah gitu ya, di padang pasir kah atau seperti apa. Lalu ada pemahaman bermakna gitu ya. Lalu ada pertanyaan pemantik. Di lingkungan sekolah kita terdapat sawah. Misalnya apa saja yang kalian lihat ketika ke sawah ya. Bagaimana hewan dan tumbuhan bisa bertahan hidup di sawah. Ini sebagai pertanyaan pemantik aja ya, pertanyaan awal. Nanti mungkin siswa ada beberapa pendapat ya dari berbagai kelompok. Lalu juga biasa ya kegiatan pembelajaran, ada kegiatan pendahuluan ya, dimulai dari salam ya, merapikan tempat duduk, menanyakan kondisi sosial emosional siswa ya. Takutnya kan ada yang sakit ya, belum sarapan, atau ada yang kelihatan males ya, kenapa gitu. Bisa kita cari tahu dulu. Mengecek kehadiran siswa, lalu juga berdoa, menyanyikan lagu kebangsaan, lalu juga kita ajukan pertanyaan pemantik ya, lalu kita sampaikan tujuan pembelajaran, kita motivasi siswa juga ya, kita berikan gambaran mengenai materi yang dipelajari tersebut, apa sih manfaatnya mempelajari materi tersebut ya di kehidupan kita nantinya gitu ya. Nah, jangan lupa kalau kita membuat modul ajar di bagian kegiatan intinya itu harus sesuai dengan sintaks ya atau tahapan model pembelajaran. Karena ini menggunakan sintaks PJBL, maka kita mulai dengan pertanyaan mendasar dulu ya. Ini di mana pertanyaan mendasarnya? Ini dibantu dengan media video ya dari YouTube ya.
Lalu mendesain proyek ya, di mana siswanya ini dibagi dalam kelompok kecil secara heterogen ya, artinya di sana ada siswa kemampuan tinggi, sedang dan juga rendah dalam satu kelompok. Lalu mengamati pembuatan video, membuat diorama ya. Nah, ini LKPD-nya juga sudah disiapkan ya. LKPD berbasis proyek ya. Lalu menyusun jadwal pembuatan proyek dioramanya ya, ini mungkin karena perlu tambahan waktu sebenarnya bisa dilakukan di rumah juga ya, secara berkelompok ya. Lalu ada monitoring kemajuan siswa dalam membuat diorama tadi ya. Bisa dilanjutkan di sekolah ya kalau memang di rumah belum selesai gitu ya. Atau mau di kelas dikerjakan juga tidak masalah ya, mungkin perlu sekitar 2-3 pertemuan ya. Nah, nanti baru menguji hasil. Jadi dia mempresentasikan proyek diorama yang telah dibuat sambil guru juga memberikan tanggapan ya, apakah memang betul gitu ya, ekosistem di sawah itu seperti itu gitu ya, ekosistem di rawa seperti itu gitu ya. Terakhir mengevaluasi pengalaman. Di kegiatan penutup tentu kita menyimpulkan materi, ada juga soal evaluasi, ada juga tindak lanjut ya terhadap hasil pembelajaran, dan adanya refleksi ya. Dan guru menyampaikan materi apa yang akan disampaikan selanjutnya. Nah, di sini juga ada penilaian sikap ya. Jadi kita menilai sikap siswanya. Ada yang berkaitan dengan sikap spiritual, ada yang juga berkaitan dengan sikap sosial ya. Nah, jadi sambil dinilai ya ketika nanti dalam berkelompok apakah siswanya itu memang inisiatif gitu ya untuk mengerjakan proyek. Terus juga ketika mengerjakan proyek apakah siswanya ini bertanya atau juga memberikan pendapat gitu ya. Nanti terlihat ya. Apakah juga dalam kelompoknya itu dia tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing gitu ya. Nah, ini nanti tinggal dinilai saja ya. Lalu pembuatan soal ini tentu kita buat dulu kisi-kisi soal evaluasi dan juga indikator soalnya, bentuk soalnya, bobotnya berapa, ini kisi-kisi soal evaluasi ya. Pelajarannya apa, CP-nya apa, tujuan pelajarannya apa. Nah, indikator soalnya tidak apa. Jadi diharapkan memang kalau ada 10 soal, tiap soalnya itu memang kita tuliskan juga indikator soalnya ya. Jadi sebenarnya soal itu menuntaskan TP yang mana gitu ya. Menuntaskan tujuan pembelajaran yang mana. Nah, ini untuk refleksi guru ya. Sebenarnya kita juga bisa ketika mengajar itu diobservasi oleh guru lain ya. Ataupun kita bisa minta pendapat dari siswa ya, mengenai media pembelajaran yang kita pakai, mengenai gaya penyampaian materi kita, lalu juga metodenya ya. Lalu juga apakah siswa itu antusias dalam pembelajaran hari ini atau tidak.
Lalu ini ada glosarium ya. Ya, kita sampaikan juga ya glosariumnya ya. Ekosistem apa pengertiannya, rantai makanan apa. Lalu daftar pustaka ya. Buku apa yang kita pakai, atau ada jurnal-jurnal juga boleh, atau ada media dari internet atau aplikasi tertentu. Nah, untuk bahan ajar ya, baik bacaan maupun lembar kerja peserta didik dan soal evaluasi dilampirkan ya. Jadi bukan hanya RPP, ada bahan ajarnya juga ya. Ini mengenai rantai makanan misalnya ya. Biasa ya di tahap awal kan kita bisa berupa video, bisa berupa wacana gitu ya di tahap awalnya ini kan. Nah, ini bahan bacaannya ya. Lalu ini ada praktikumnya ya, proyeknya gitu ya, alat dan bahan dalam pembuatan langkah-langkah proyeknya. Nah, ini membuat ekosistem sawah ya, yang mana produsen, mana konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, dan pengurai. Jadi anak-anak diajak untuk mempelajari materi dan juga berkreasi membuat diorama. Nah, di LKPD juga disampaikan beberapa pertanyaan ya mengenai materi. Nanti juga ada soal evaluasi gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nanti bisa dipelajari. Karena waktunya sudah habis, mungkin itu dulu yang dapat Bapak sampaikan. Silahkan ada pertanyaan dulu. Untuk filenya nanti Bapak berikan ya. File presentasi RPP atau modul ajar, juga file CP tadi ya. Juga contoh ATP yang sudah dibuat oleh guru ya. Ya, Pak. Ya, silakan ada pertanyaan dulu. Minggu depan berarti ya, silakan. Gimana? Silakan, siapa tadi yang mau bertanya? Ya, Fitri. Oh ya, sudah lengkap ya. Memang terus diperbaiki boleh ya. Takutnya kan waktunya nggak cukup. Yang penting berani tampil dulu ya. Silakan setuntasnya saja seperti apa. Tapi diusahakan memang sudah lengkap ya. Modul ajar, lalu juga ada lembar kerja peserta didik, ada refleksi pembelajaran dan soal evaluasi itu ya. Ya, untuk satu pertemuan. Satu mapel aja dah. Ya, boleh. Untuk minggu depan berarti kita presentasi dulu ya. Minggu depan itu belum presentasi. mulai tampil ya. Minggu depan itu presentasi dulu mengenai keterampilan dasar mengajar ya. Di pertemuan 3 dan 4 presentasi keterampilan dasar mengajar. Pertemuan kelima baru mulai ada yang micro teaching gitu ya. Diingat lagi pengumpulannya itu sama harinya soal. Untuk PPT ya, keterampilan dasar mengajar itu dikumpulkannya 20 September ya. Silakan dikumpulkan dulu. Ya, kalau memang nanti mau dilengkapi lagi ketika tanggal 22 dan tanggal 29, ya silahkan, tidak apa-apa. Yang penting 20 September sudah sampai ke Bapak dulu ya materinya, baik makalah maupun
PowerPoint-nya. Nah, kalau untuk penampilan mengajar ini, walaupun tampilnya yang pertama ini 6 Oktober, tapi modul ajarnya sudah dikumpulkan di tanggal 4 Oktober. Ya. Untuk ujian micro teaching, walaupun mulai dari 10 November, tapi dari 8 November modul ajarnya sudah dikumpulkan gitu ya. Jadi Anda menyiapkan 2 modul ajar kelas pembagian kelompoknya sudah ya. Ada yang ya kelas tinggi dan kelas rendah gitu ya. Ada yang dapat kelas 1 dan kelas 6, ada yang kelas 2 dan kelas 5, ada yang dapat kelas 3 dan kelas 4. Nah, itu saja mungkin untuk hari ini, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Silakan ada pertanyaan lagi? Ya. Ya, minggu depan kalau siap offline boleh ya. Tapi kalau online pun kita masih punya ya, online 1 kali lagi ya mungkin ya. Ya, jadi silakan aja kok. Siapnya online atau offline ya, nanti ditanyakan. Kalau offline pun insya Allah Bapak siap ya, supaya lebih enak gitu ya, karena online ini keputus terus ya jaringannya, jadi kurang bagus juga ya untuk kita belajar. Ya baiknya offline aja sih. Jadi pertemuan 3 dan 4 itu kita presentasi dulu ya. Kita lihat kelompok 1 itu presentasi mengenai beberapa keterampilan dasar mengajar, lalu nanti pertemuan kelima kelompok 2 yang presentasi. Nah, pertemuan selanjutnya baru di pertemuan kelima ya, mulai micro teaching ya. Kan minggu depan pertemuan ketiga itu presentasi, pertemuan keempat presentasi, pertemuan kelima sudah mulai micro teaching. Ya. Oke, ada lagi? Oke, sepertinya sudah paham ya, sudah siap ya. Oke ya, silakan disiapkan saja ya modul ajarnya. Kalau mau langsung dikumpulkan ke Bapak sekarang juga boleh ya, supaya Bapak mereviewnya dari sekarang. Gitu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Terima Bapak. kasih banyak Bapak. Jadi gimana Cenah Pit? Tadi timeline yang terakhir kata Bapak teh apa aja Cenah? Yang buat RPP ya? Mm-mm. Oh sama. Minggu depannya presentasi. Hah, makalah? Oh, sama makalah. Kirain PPT aja. Oh, ya. Ya, paham. Makasih. Oke. Ya, Iya, Terima kasih Pit. makasih. Yo. Oke. Ya, terima kasih Fitri. Presentasi gimana? Biasa itu mah makalah biasa. Enggak, makalahnya dibikin sama kita masing-masing. Sama kelompok. Karena Pak In, Dia mau bikin sendiri Cina Bes.
Itu pembagian kelompokna aduh can muka dia astagfirullah. 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 Oke. Ya udah. Yuk, terima kasih. Besok tugas inovasi. Waalaikumsalam. Siap. Keluar terakhir tidur.